Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Oke anak kami semuanya, untuk mata pelajaran PKN kelas 12 kali ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang keuangan negara, BPK, dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang mana kita telah membahas tentang keuangan negara. Baik anak kami semuanya, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sejarah historis dalam BPK dapat kita lihat bahwa berdasarkan Surat Penetapan Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dikeluarkan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Surasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 nomor 94 ayat 1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemeen Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda. Dalam penetapan Pemerintah Nomor 6 tahun 1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Karena saat itu, negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Jakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Berikut tugas dan wewenang BPK. Adapun tugas dan wewenang BPK yang dimaksudkan adalah antara lain 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. 2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. 3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. BPK memiliki 3 fungsi pokok, antara lain 1. Fungsi operatif, di mana dalam melaksanakan fungsi ini, BPK melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, di mana dalam melaksanakan fungsi ini, BPK melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya serta menimbulkan kerugian bagi negara. Yang ketiga, fungsi rekomendatif, di mana dalam hal fungsi ini BPK memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Berikut syarat-syarat keanggotaan BPK. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berdomisili di Indonesia. 4. Memiliki integritas moral dan kejujuran.
5. Setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 6. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman 5 tahun atau lebih. 8. Sehat jasmani dan rohani. 9. Paling rendah berusia 35 tahun. 10. Paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. 11. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikutnya adalah dasar hukum BPK RI. Sebagai sebuah lembaga negara, keberadaan BPK tentu memiliki dasar hukum tersendiri. Adapun dasar hukum BPK antara lain 1. Pasal 23E, 23F, 23G Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2006 tentang BPK sebagai pengganti Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1973 tentang BPK. Ketiga, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 5. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan, dalam melaksanakan tugasnya, BPK memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa. 9. Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. 10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian income pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kami dapat memahaminya, dan kalau ada pertanyaan silakan dibuat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.